Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahyana Cahaya Putra dengan NPM 2019-104-15172. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, yang dimana pertama saya akan bahas mengenai penjelasan konsep psikologi tentang manusia, meliputi psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginannya yang terpendam. Apa yang dimaksud dengan psikoanalisis? Psikoanalisis merupakan suatu konsep yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia, yang dimana konsep ini bisa diasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Dan konsepsi tentang manusianya adalah homovalence, yang dimana manusia berkeinginan. Sehingga kontribusi psikoanalisis pada psikologi sosial adalah perkembangan kepribadian, lalu ada sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan, dan perilaku juga dijelaskan oleh psikoanalisis. Karena pada dasarnya ada 3 subsistem kepribadian manusia, yaitu id. Id merupakan sumber dari segala energi psikis, sehingga komponen pertama kepribadian id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan dari segala kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan id dengan cara realistis dan sosial yang sesuai. Dan yang ketiga ada superego, memberikan pedoman untuk membuka penelitian. Yang kedua ada teori behaviorisme, yang dimana manusia itu sebagai makhluk yang digerakkan semaunya semata oleh lingkungan. Behaviorisme ini merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia, dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, hukum-hukum mekanistik. Konsep behaviorisme ini lebih meneliti kepada hal yang tampak saja, di mana pikiran dan perasaan itu bukan penyebab perilaku seseorang. Seluruh perilaku manusia, kepribadiannya, dan temperamennya itu ditentukan oleh pengalaman indrawi atau sensoric experience yang bisa diterima oleh indranya, bukan persoalan dengan mental. Yang ketiga ada kognitif, di mana melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya. Kognitif merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang dialami manusia. Di antaranya adalah sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan kognitif merupakan ilmu pengetahuan secara perspektif, mengkhususkan diri pada lingkup perspektif, pemikiran, ingatan manusia. Psikologi ini menggambarkan bahwa manusia adalah proses maklumat yang secara aktif, seperti menyerupai metafora. Yang keempat ada teori humanisme, yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Teori ini merupakan suatu konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuannya yang mereka punya, dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dan di soal nomor 2 ada proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal, yang terdiri dari sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, atau bisa diartikan sebagai penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Benjamin B. Wallman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Informasi yang diserap oleh panca indera bisa disebut stimuli, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Proses pengolahan informasi adalah proses menangkap stimuli itu sendiri.
Yang kedua ada persepsi, yaitu suatu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sensasi juga bagian dari persepsi menurut David Kretz dan Richard Critfield. Persepsi seperti halnya sensasi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Dengan kata lain, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi, sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru dan persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Yang ketiga ada memori. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing pelakunya. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peran penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Memori merupakan sumbangan paling besar dalam psikologi kognitif, terutama sekali pada model manusia sebagai pengolah informasi. Dan yang terakhir yaitu ada berpikir. Menurut Volt L. Ratz, berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Di sini juga ada contoh yang ingin saya katakan, sensasi merupakan bagian dari persepsi, yaitu seperti mendengar panggilan. Saat seseorang dipanggil, maka akan terjadi suatu proses sensasi dalam komunikasi interpersonal yang berlangsung. Panggilan tersebut merupakan stimulus berupa suara yang kemudian akan ditangkap oleh indera pendengaran. Proses mendengar inilah yang disebut kemudian sebagai sensasi. Sebuah awal dari tahap komunikasi intrapersonal sebelum stimulus tersebut kemudian diproses hingga ke tahap berpikir untuk menghasilkan respon. Stimulus ini juga bisa menjadi ciri-ciri perhatian dalam psikologi